Hai guys, hari ini kita masuk ke chapter 7, lanjutan dari chapter 6 kemarin. Kalau kita kemarin ngomongin proses komunikasi itu sendiri secara teori, kali ini kita akan ngomongin persuasion di dalam markom. Persuasion itu penting sekali ya di dalam marketing communication. Kalian tahu kan kalau tujuan dari marketing communication sendiri itu pasti untuk mempengaruhi gimana caranya orang itu biar ngerasa butuh sama produk kita. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang persuasion. Check it out. Sebelum kita lebih jauh ngomongin persuasion, kita balik lagi inget-inget tentang model marketing communication. Masih inget kan semua kalau goals dari marketing communication itu adalah untuk impact kepada behavior. Jadi maka dari itu segala aktivitas persuasion kita itu harus berdampak pada tingkah laku target market kita. Jadi kita balik lagi ke situ untuk mempermudah selanjutnya. Kalau kita ngomongin behavior, itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya attitude. Di dalam attitude sendiri itu ada yang namanya behavior. Kalau secara teori, attitude sendiri itu artinya adalah sesuatu yang nggak bisa dilihat, disentuh, didengar, atau dibau. Dan artinya di sini kita mengevaluasi. Kalau kita ngomongin behavior, itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya attitude. Attitude itulah yang dikatakan sebagai indikator dari behavior. Attitude sendiri itu adalah bagaimana kita mengevaluasi positif atau negatif objek yang kita lihat. Oke, selanjutnya attitude sendiri. Attitude sendiri itu punya dua komponen, yaitu kognitif dan kognitif. Kognitif itu kemampuan kita berpikir tentang sesuatu. Kita mengevaluasi positif atau negatif, pasti kita punya pengetahuan sehingga kita bisa menjudge mereka itu positif atau negatif. Kemudian kalau kognitif itu impact dari kognitif. Kalau kita suka sama sesuatu, maka akan ada intention pada diri kita untuk mendekati hal-hal yang kita anggap positif. Kalau negatif, maka menjauhi kan? Contohnya seperti ini. Kayak gini, kamu lihat iklan rokok dan menurut kamu rokok itu nggak bagus untuk kesehatan, maka sikapmu akan cenderung menjauhi komunitas orang perokok. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian kognitif dan konatif ada di slide ini. Kognitif misalnya dia sadar kalau pakai handphone saat nyetir tuh nggak bagus. Konatifnya maka dia akan punya ide untuk mengikuti aktivitas yang dapat menjauhkan dia dari kecanduan handphone. Sekarang tugas marketers nih, gimana caranya biar kita nimbulin kognitif yang positif sehingga berujung pada konatif yang positif pula. That's why we need a persuasion. So the persuasion is the essence of marketing communication. Got it? Speaking about persuasion, menurut para researcher, ada 6 strategi yang biasa digunakan para marketers itu untuk mempengaruhi target market. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah reciprocation. Reciprocation itu mempelajari bahwa pada dasarnya manusia itu ketika diberi kebaikan akan membalas dengan kebaikan. Maka Tupperware paham dengan adanya penemuan ini pada sifat manusia. Maka dia menggunakan strategi multi-level marketing dengan memanfaatkan momen-momen arisan sehingga ibu-ibu itu memperkenalkan produk Tupperware-nya di sela-sela acara tersebut. Kalian tahu kan kalau di Indonesia arisan pasti dibagiin makanan gratis melimpah ruah. Terus kalau nggak beli, sungkan dong. Kita udah dikasih makan for free, kemudian mereka ada nawarin produk, pasti kita beli. Yang kedua adalah komitmen and konsistensi. Manusia pada dasarnya suka sekali dengan adanya komitmen dan tidak suka kalau dia dianggap tidak konsisten dengan apa yang dipilihnya. Contohnya strategi ini digunakan oleh para sales mobil. Kalau ada orang mau beli mobil, dia mengajukan harga, dia langsung akan memberikan jawaban, saya akan ajukan dulu ke atasan ya, agar mereka merasa komit dengan apa dan diikat untuk membeli mobil tersebut. Ketika penawarannya nanti nggak ditolak oleh atasan, maka dia akan merasa kecewa dan akan menaikkan tawarannya. Yang ketiga adalah social proof. Jadi para marketers itu memanfaatkan pembuktian sosial untuk membujuk para target market agar membeli produknya. Salah satu yang sering digunakan adalah bisnis properti. Properti biasa menggunakan cara ini. Contohnya di brosur ini dia memberikan statement di brosurnya bahwa apartemen ini mirip dari Times Square, New York, sehingga target market akan merasa ada social proof, dia dianggap sebagai masyarakat kota ketika membeli produk ini. Jadi perlu pembuktian sosial bahwa siapa gue, kalau gue beli rumah ini, gue dianggap apa, kayak gitu. Kemudian kalau liking, kita menggunakan bantuan pihak ketiga yang disukai untuk membuat produk kita itu
diminati dan mempengaruhi target market. Contohnya kita menggunakan artis yang relate dengan kita. Salah satu mesin cuci brand asal Korea menggunakan Dian Sastro sebagai brand ambasadornya karena Dian Sastro disukai. Contoh wanita karir yang hebat, cantik, keluarga harmonis, mau mencuci di mesin cuci, itu disukai banget kan sama target market. It must be persuade. Yang kelima adalah authority. Target market itu cenderung akan lebih mudah dipersuade ketika seorang expert mensupport tentang produk kita. Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya iklan Pepsodent ini dia menggunakan dokter untuk mensupport produknya bahwa memang ini direkomendasikan untuk dokter digunakan produknya. Yang terakhir adalah scarcity, dibuat barang ini langka. Contohnya ada banyak, check it out. Ada highlight only to in stock, padahal mungkin masih banyak stoknya ya.